Nah, lagu ini, lagu yang tadi itu digunakan supaya hidup berpasangan itu ingat kalau terjadi sesuatu atau terjadi konflik itu harus ya tadi musyawarah supaya sakinah. Ya. Mengapa? Karena hidup berpasangan atau berkeluarga itu adalah sebuah perjuangan dan itu perjuangan seumur hidup sampai maut memisahkan. Tidak pernah berakhir perjuangan untuk hidup harmonis begitu ya. Nah, kalau keluarga Kristen saja harus harus berjuang begitu, apalagi ada satu keluarga yang salah satunya itu adalah penyandang disabilitas. Ya, kalau yang normal begitu itu aja susah sekali untuk menjalani hidup berkeluarga, tapi yang lebih susah lagi itu adalah kalau salah satu di antara mereka itu adalah pasangan yang disabilitas ya atau berkebutuhan khusus. Nah, hari ini kita akan mengulik percakapan dengan salah satu keluarga yang dia memiliki disabilitas salah satunya. Nah, orang ini atau pasangan ini sudah menikah selama 14 tahun. Nah, yang menyandang disabilitas ini adalah, kita beri tepuk tangan dulu ya, 14 tahun. Ya. Yang menyandang disabilitas ini adalah sang suami. Awalnya dia terlahir dalam kondisi normal, badannya sterek, kuat, gagah, punya cita-cita yang tinggi. Kemudian seperti lagunya siapa? Aku anak desa pergi ke kota ya. Kemudian di sana dia bekerja, tetapi malang tak dapat dihindar, untung tak dapat diraih. Terjadi sebuah kecelakaan kerja karena kelalaian salah satu temannya pada tanggal 27 Maret 2002 di Jalan Magelang, Yogyakarta. Ini pria ini kesetrum, tegangan tinggi, listrik tegangan tinggi. Dia bekerja sebagai tukang las. Nah, karena kelalaian akhirnya kesetrum, terbakar yang mengakibatkan kedua tangannya harus diamputasi. Tangannya diamputasi, kemudian kakinya itu cacat permanen. Cacat permanen dan tentu saja keadaan itu membuat dia depresi, membuat dia mengalami tekanan batin sehingga setelah itu dia menarik diri. Pria ini menarik diri dari pergaulan sosial, nggak mau menemui siapa-siapa, bahkan kadang sampai tidur di kuburan. Malam-malam itu dia tidur di kuburan karena nggak mau ketemu dengan orang-orang, malu ketemu orang-orang dan sangat depresi. Kemudian titik baliknya itu adalah ketika pria ini itu mendapatkan pelatihan di Solo di YPAC, dia mendapatkan keterampilan menjahit. Kemudian setelah situ membuka atau dia bekerja sebagai penjahit celana boxer ya. Nah, tentu teman-teman barangkali sudah bisa menebak siapa orangnya. Ya, orangnya ada di sini. Kira-kira siapa orangnya? Lihat kiri dan kanan. Iya, namanya Mas Sudarmono atau Mas Mono. Ya, mari kita panggil Mas Mono. Ya, Mas Mono ini berasal dari Bajem Pesu ya. Ya, silakan dibantu. Bisa gitu nyaman Mas Mono? Nyaman. Ya, oke. Gimana sehat Mas Mono? Ya, puji Tuhan sehat. Tadinya katanya meriang-meriang nih sebelum sini. Ya, panas. Panas ya. Panas dingin mungkin kayaknya stres dia mau dia mungkin diwawancara di sini. Karena takut mungkin di depan. Karena takut. Jemaat. Ya. Nah, Mas Mono ini yang saya bicarakan tadi penyandang disabilitas. Nah, setelah bekerja sebagai penjahit baju ya Mas Mono ya. Itu kemudian pernah terpikir nggak Mas Mono untuk menikah pada waktu itu? Ya, semenjak kecelakaan gini jangankan berpikir, ketemu orang aja berarti enggak ada bayangan bah akan ketemu
cewek yang mau menerima apa adanya. Jadi nggak pernah terpikir untuk menikah ya? Sama sekali. Ya, jangankan menikah, ketemu dengan orang saja sangat malu begitu ya. Tetapi ajaibnya atau mukjizatnya itu ada orang yang mau menikah dengan Mas Mono ya. Nah, pasangannya atau sudah menikah ya Mas Mono sudah dikatakan tadi. Pasangannya ini saya kenal karena dia orang Turki. Wah, luar biasa nih pasangan Mas Mono itu orang Turki. Orang keturunan Gunung Kidul. Ya. Jadi kami sama-sama orang Turki dan pasangannya Mas Mono ini tetangga saya. Tetangga saya satu gereja di Gunung Kidul. Seorang perempuan, tentu saja seorang perempuan karena istrinya. Ya kira-kira ya sebaya dengan saya. Ya mari kita panggil namanya Mbak Murwanti atau Mbak Mur. Ya Mbak Mur ini rumahnya satu desa dengan kami. Nah, sekarang langsung aja untuk menghemat waktu buat Mbak Mur, bisa diceritakan Mbak Mur awal perkenalan Mbak Mur dengan Mas Mono itu seperti apa? Ya salam Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, saya bertemu sama Mas Mono itu enggak lewat muka dengan muka. Saya perkenalan tahun 2010 lewat Radio Impact waktu itu. Ya itu Mas, pertama ceritanya kali. Gimana kok bisa kenalan di Radio Impact? Apa ya, ketemu atau pernah dijombloin sama Radio Impact atau gimana? Enggak, saya waktu itu penggemar Radio Impact. Jawaban doanya Pak. Kenapa? Jawaban doanya. Oh jawaban doa. Ya bisa diceritakan lebih detail Mbak Mur. Ya waktu itu saya penggemar Radio Impact. Dan waktu itu Mas Mono ya apa ya namanya kirim doa gitu untuk dia punya usaha kecil-kecilan menjahit. Nah, dia juga cerita bahwa dia difabel amputasi 2 tangan. Terus dalam hati saya itu kok saya tergerak gitu, pengen kenal gitu. Nah, waktu itu saya minta nomor, waktu itu bukan WA ya SMS ya, nomor SMS sama Radio Impact itu saya dikasih. Terus paginya saya SMS sama Mas Mono, dikasih yang dari Impact itu, dan puji Tuhannya dia terus ngerespon gitu. Itu. Nah, kata Mas Mono ini jawaban doa dari Mbak Mur. Ya, doanya gimana Mbak Mur waktu itu? Saya punya komitmen, saya anak pertama dan saya pengen keluarga saya itu kan orang tua latar belakang. Saya pengennya saya pengen punya pasangan hidup yang seiman. Dan sebelum saya kenal Mas Mono, saya sudah ada yang mau dekat saya, dia Muslim. Tetapi keluarga saya enggak, ibaratnya enggak melarang saya. Itu terserah pilihan saya. Itu pilihan saya, dia bilang gitu. Tapi saya sudah komitmen bahwa saya sudah bisa memenangkan keluarga saya, otomatis saya harus punya pasangan hidup yang seiman. Dan saya puji Tuhan, saya berdoanya gini, Tuhan Yesus, saya pengen punya pasangan hidup yang seiman, saya bilang gitu. Saya enggak punya kriteria yang ini, yang itu, ya enggak. Cuman satu kriteria saya yaitu yang seiman dengan saya, dengan keluarga saya. Itu aja Mas. Ya, jadi ini jawaban doa dari Mbak Nur bahwa dia ingin mendapatkan pasangan yang seiman gitu ya. Jadi waktu itu Mas Mono itu suka ngirim SMS ke Radio Impact untuk minta didoakan. Minta didoakan lalu didengar oleh Mbak Mur begitu, lalu digerakkan oleh Tuhan, tolong kamu hubungi aja ini yang namanya Mas Mono gitu. Lalu dia minta nomornya ke Impact, Radio Impact ya. Kemudian dihubungi lewat WA. SMS waktu itu belum ada WA. Ya. Mas Mono waktu pertama kali dihubungi oleh Mbak Mur itu perasaannya gimana Mas Mono? Kalau saya ya istilahnya biasa. Pertama kali saya terima SMS itu jam 11 malam, tapi enggak saya jawab. Enggak saya jawab. Terus paginya SMS lagi, SMA lagi 3 kali baru saya jawab. Boleh enggak Mas kenalan? Terus paginya saya jawab boleh. Terus saya sendiri istilah orang Jawa ya Mas. Apa enggak istilah orang nonton gitu, orang di tangan kok istilahnya mau kenalan sama cewek, istilah dalam hati saya. Nah
itu pas SMS 3 kali saya bilang boleh kenalan, tapi langsung saya tuh the point aja. Apa udah tahu keadaan saya? Katanya dia udah tahu karena saya sering kirim SMS ke Impact itu bahwa keadaan kayak gini, tapi biar minta didoakan supaya semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Nah, ya itu endingnya terus kita lihat dia tahu keadaan saya. Di waktu itu kita masih jahit bikin celana kolor itu loh. Ya aku nggak tahu penilaian dia apa. Ya terus semakin berjalannya waktu ya kita kenalan. Jadi pacarannya waktu itu LDR-an begitu ya? Ya. Pakai WA, pakai SMS. Ya. Habis berapa itu beli pulsanya waktu itu SMS-an? Habis banyak berarti ya. Nah, waktu itu kan belum ada foto-foto, ya, belum saling kirim foto. Nah, pertama kali Mbak Mur lihat keadaan Mas Mono itu masih ingat nggak? Dan bagaimana reaksi Mbak Mur lihat? Wah, ternyata lebih parah dari yang saya duga begitu. Atau biasa aja gitu. Dia kan difabel, amputasi 2 tangan. Saya biasa aja. Enggak reaksinya, wah enggak. Ternyata lebih parah dari yang saya duga gitu. Enggak. Oh. Itu ketemunya di mana waktu itu? Saya waktu itu ikut saudara saya yang di Jalan Melati itu, Mas Mono datang ke sana. Ke tempat kerja saya. Gitu. Nah, terus habis itu pacarannya gimana waktu itu? Ya cuman lewat HP aja, kadang ya kita ketemu gitu. Itu lewat berapa tahun berpacaran selama saya berkenalan sama Mas Mono, kenal sama Mas Mono 2010, nikah 2011. 1 tahun berarti ya? Iya. Nah, waktu itu yang mengajak menikah pertama Mbak Mur atau Mas Mono? Karena keluarga saya kan bilang gini, kalau sudah dia umpamanya saya udah sreg gitu sama pasangan itu ya segeralah untuk serius untuk menikah gitu. Keluarga saya yang mendorong untuk menikah. Keluarganya Mbak Mur ya? Ya? Terutama ibu saya. Nah, sebelum itu ketika mengenalkan Mas Mono kepada keluarga besar Mbak Mur, reaksi keluarganya bagaimana melihat kondisi Mas Mono seperti ini? Sebelumnya saya udah cerita sama keluarga saya sama adik-adik saya. Dia bilang gitu, ya udahlah, nah emang itu udah pilihan jenengan ya silakan aja untuk lebih lanjut untuk menikah, dia bilang gitu. Pernah nggak ditakut-takuti, wah Mas Mono ini disabilitas loh, nggak, tangannya sudah tidak lengkap, kemudian nanti kamu akan makan apa, nanti bagaimana keluargamu seperti itu, pernah ditakut-takutin sama keluarga besar? Nek dari pihak keluarga tidak ya Mas ya, tetapi dari lingkungan tetangga itu justru yang bikin keluarga saya itu kadang ya sakit hati gitu, mengatain mau dikasih makan apa dia, mau nggak punya tangan. Terus saya dalam hati saya berkomitmen untuk membuktikan walaupun kayak gini saya bisa untuk. Reaksinya Mbak Mur gimana waktu melihat mulut tetangga yang julid-julid itu, mendengar mulut tetangga yang julid itu? Ya dalam hati saya juga saya sakit Mas. Sempat adik saya yang nomor 2 itu dia mau emosi gitu loh. Terus adik saya yang nomor 3, wes lah nggak usah diambil pusing, biarin aja. Tak cross-sisan gitu nggak ya? Tak cross lah. Emang kalau adik saya yang nomor 2 bilang gitu, itu urusan keluarga bukan urusan tetangga, dia bilang gitu. Ya. Nah sekarang Mas Mono waktu ngomong dengan keluarga besar, aku akan menikah dengan Mbak Mur begitu, reaksi keluarga besarnya Mas Mono gimana waktu itu? Pertama kali saya istilahnya dikenalkan sama keluarga Wonosari. Waktu itu kan saya belum bisa mobilisasi, istilahnya saya masih dijemput sama istri, diajak main ke sana. Ya itu waktu pertama kali ya namanya saya bilang sama keluarganya terus terang, Murwanti kenalan saya, teman saya ini Pak Mas, saya tidak pinter, saya tidak kaya, tapi saya punya semangat yang luar biasa yang daripada Tuhan untuk selalu berubah gitu.
Ya masalah itu omongan cuma omongan saya, tapi masa percaya atau enggak ya terserah. Yang penting dasar saya yang penting mau ya ayo kita jalani. Oh, jadi pertama kali ya saya istilahnya waktu itu istilah lembungnya juga saya tidak akan ngejak rekoso, orang ngejak penak, ayo golek pangan bareng-bareng. Itu. Ya, seperti dalam janji pernikahan, dalam sehat maupun dalam sakit gitu ya. Nah, reaksi keluarga besarnya Mas Mono sendiri gimana? Waktu tahu mau menikah gitu, Mbak Mur pernah dibilangin sama keluarga besarnya enggak? Kamu ini mau menikah dengan Mas Mono dengan keadaan seperti ini, emangnya apa yang dicari dari Mas Mono gitu? Emang ada ya dari pihak keluarga Mas Mono, dia bilang gitu. Paling cuma untuk main-main, enggak serius, dia bilang gitu. Saya bilang gini, saya serius, saya mau nikah untuk selamanya, saya bilang gitu. Saya serius, enggak untuk main-main, dia bilang. Saya bilang artinya gitu. dikira enggak serius main-main, gitu ya, cuma coba-coba gitu ya. Iya. Buat anakku coba-coba. Gitu. Ya. Nah, sekarang dengan keadaan seperti sekarang ini, ya, tentu ada banyak sekali masalah ya. Jahitnya kemudian gagal ya. Kemudian sekarang ganti usaha peyek, jualan peyek ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngelarisi usahanya Mbak Mur sama Mas Mono, monggo silakan. Ada peyek yang diloper sendiri sama Mas Mono ya. Yeah. Mas Mono itu naik motor, sepeda motor yang dimodifikasi. Ya, ada jemaat, salah satu jemaat GKI Klaten yang menyumbang motor ke Mas Mono. Dulu sebelumnya dia naik sepeda kecil, lalu dia dimodif, stangnya itu diberi pipa. Apa? Pipa. Jadi dislobokke tangannya, dislobokke. Gasnya gimana? Gasnya di kaki. Jadi kayak mobil ngegasnya di kaki kanan ya, kaki kanan. Nah, tentu ada banyak masalah ya. Seringkali ada pertengkaran. Tapi selama 14 tahun masih bertahan. Ya, bisa diceritakan tipsnya supaya tetap bisa bertahan di dalam pernikahan ini apa? Pak Mur dulu silakan. Ya, namanya berumah tangga yang saya alami itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 5 tahun banyak sekali masalah. Dan yang namanya mempersatukan dua hati satu jadi satu itu sudah susah ya. Selama 5 tahun banyak sekali pertengkaran. Sempat saya ibaratnya orang Jawa itu purek ke Gunung Kidul. Yang saya yang jemput saya itu bukan suami saya, tapi adik saya yang ngantar. Dia bilang gini, kamu harus minta maaf walaupun kamu benar, walaupun kamu salah, kamu harus meminta maaf sama siapapun. Itu ajaran dari adik-adik saya. Dalam hati saya emang ya namanya berumah tangga itu untuk namanya meminta maaf itu susah sekali. Tapi saya berusaha di situ, saya kalau umpamanya saya salah, saya terus terang ngomong sama Mas Mono, Mas aku salah, saya minta maaf. Yang kunci utama itu harus minta maaf itu. Jangan nggak egois, nggak mau minta maaf. Itu Mas. Ya, oke. Mas Mono apa tipsnya Mas Mono? Yes, tips saya ya kita pertama kali ditemukan di dalam satu kasih ya namanya masalah, namanya hambatan dalam rumah tangga, apalagi seperti saya ini kan rentang sekali. Tapi ya kita saling istilah tahu diri lah kita bahwa kita memang dipersatukan dalam satu kasih Kristus, kita bisa rukun kembali. Ya, jadi kita belajar dari sini. Salah satu tips untuk selalu harmonis, rukun itu saling mengampuni ya, walaupun salah, tidak merasa salah, itu mau minta maaf ya. Jadi pepatah mengatakan woman always right itu tidak benar ya. Bahwa perempuan selalu benar, laki-laki selalu salah, itu enggak selalu benar. Bahwa siapapun dalam pernikahan Kristen walaupun dia merasa benar tetap meminta maaf, meminta pengampunan. Lalu yang kedua dari Mas Mono itu tahu diri ya. Tahu diri itu artinya ya tidak memasang diri terlalu tinggi. Kalau ada yang minta maaf, minta ampun ya tentu saja mau mengampuni. Nah, pertanyaan terakhir buat keduanya ya, atau Mas Mono dulu.
pernah nggak menyesal menikah dengan Mbak Mur, Mas Mono? Tidak pernah, karena saya sendiri ya memang Tuhan sudah berikan ini jodoh saya untuk melewati kehidupan di dunia ini, ya kita syukuri. Mbak Mur pernah terbersit atau mungkin kalau mungkin saya tanya di sini pernah menyesal, mungkin nggak menyesal gitu. Soalnya mungkin jadi rame nih Bang ini gitu. Tapi pernah nggak terbersit wajahnya kita kleru pilihanku. Itu pernah nggak punya keraguan-raguan seperti itu? Sama sekali saya nggak pernah menyesal. Nggak pernah menyesal. Enggak. Sedangkan ya maaf ya. Seumpamanya dia pergi keliling ke Klaten gitu, saya nggak ketemu sehari aja udah kangen. Wih. Bener. Bener. Ya, saya jujur bener ngomong saya dalam hati saya. Saya nggak bikin gitu loh. Saya jujur terus terang. Ya oke. Sekarang sebagai penutup Mbak Mur, kira-kira kalau merefleksikan perjalanan selama 14 tahun itu bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan keluarga Mbak Mur? Iya, namanya berumah tangga ada pasang surutnya Mas Wawan. Tapi ya kita jalani terus. Pasti Tuhan akan memberi yang terbaik. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Ya, Mas Mono gimana Mas Mono? Yang dari awal tidak pernah menyangka akan menikah, ya, dan sekarang bisa hidup berkeluarga selama 14 tahun. Mas Mono melihat nggak tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan Mas Mono? Ya, luar biasa tangan Tuhan menolong saya. Ya tadinya ketemu istri saya, tadinya kan saya jahit buat catok, terus sekarang jadi peyek, dan saya yakin satu pintu ditutup, pintu lain dibukakan oleh Tuhan. Ya, luar biasa pengalaman dan kesaksian dari Mbak Mur dan Mas Mono kali ini. Saya tidak akan mengambil kesimpulan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di sini yang mengambil sendiri apa yang bisa dibawa pulang dan diteladani. Nah, sebagai penutup saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu Tepuk Sakinah tapi versi Kristen. Versi Kristen Tepuk Shalom. Ya, caranya bagaimana? Saya mengundang Ibu Pelangi di sini berpasang-pasangan. Kalau yang bawa anak boleh sama anaknya, ya, seperti ini, begini, lalu tangannya membentuk love. Sarang yuk, nah, seperti ini ya. Oke, yuk, silakan berdiri. Kalau bukan keluarga jangan di ini ya. Kalau bukan anggota keluarga jangan diajak ini berpegangan. Ya. Sangan dalam kasih jaga saling setia, sabar banyak maaf sampai mau memisahkan. Bentar, kok pada masih malu-malu ya? Yuk sama anggota keluarganya begini ya, saling berpegangan begini ya. Oke, Arthur. Nah, Arthur sama Pak Lukas. Ini Pak Lukas di sini. Berpasangan dalam kasih, saling jaga, saling setia, dengan sabar banyak maaf sampai mau memisahkan. Berpasangan dalam kasih, saling jaga, saling setia, banyak sabar, banyak maaf sampai